Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meluncurkan program bantuan subsidi upah atau BSU bagi pendidik dan juga tenaga pendidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud tahun 2020. Guna mendukung kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia, Kemendikbud berkolaborasi dengan beberapa kementerian memberikan bantuan subsidi upah BSU bagi pendidik dan tenaga pendidik non-PNS di lingkungan Kemendikbud tahun 2020. Pertandingan seru bakal tersaji dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL untuk pekan tengah ini, dan duel Uruguay versus Brazil serta Peru versus Argentina akan tersaji dalam laga lanjutan matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Informasi terakhir sahabat kreatif, kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN 2020 tetap digelar di tengah pandemi global 2020. Melalui gelaran ini diharapkan mampu menyalakan semangat siswa untuk menolak menyerah di bidang olahraga. Pada tahun ini, KOSN yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikbud mengangkat tema melejitkan talenta dan prestasi olahraga di masa pandemi. Sahabat kreatif, demikian tadi untuk Info Pro 2 untuk hari ini, dan kita akan berjumpa kembali selanjutnya di program Belajar di Pro 2 RRI bersama Kakak Ragil Hari. Informasi terkini Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Selamat pagi buat kalian semuanya. Dan pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar di RRI. Dan pagi hari ini menjelang siang yang akan membawakannya adalah Ragil Hari, sahabat kreatif, nemenin kamu di Pro FM-nya untuk belajar. Dan juga kita akan kedatangan tamu spesial untuk gurunya. Ini ada Bapak Adi Ardiansyah, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, yang juga akan memaparkan dari kelas 12. Kita punya tema untuk hari ini, mata pelajarannya matematika, yaitu Kaldah Pencacahan, sahabat kreatif. Sesaat lagi kita akan belajar di RRI bersama Bapak Adi Ardiansyah, SPD, sahabat kreatif. Tetap di Pro FM, suara kreativitas. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah.
di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif, barengan Ragil untuk di Belajar RRI pagi hari ini. Dan juga kita sudah kedatangan tamu kita nih, sahabat kreatif, yaitu guru dari SMA Negeri 1 Indralaya ya, Indralaya Selatan. Dan ini yang terhormat Bapak Adi Ardiansyah SPD. Jadi untuk hari ini kita akan belajar matematika, sahabat kreatif. Udah siap? Udah siap? Dengan tema kaidah pencacahan. Kita sapa dulu yang udah gabung nih, Bapak Adi Ardiansyah di Zoom kita. Halo Bapak, selamat pagi. Halo. Halo Bapak. Bapak Adi Ardiansyah. Halo. Halo. Ya Bapak. Ya. Oke, suara saya kedengeran ya Pak? Oke, jelas. Alhamdulillah. Bapak gimana nih kabarnya, sehat untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak, hari ini kita akan belajar matematika dengan temanya kaidah pencacahan. Yang mana ini juga ada kelas 12 dan teman-teman semuanya juga udah gabung di YouTube kita RRI Palembang. Nanti juga bisa pada banyak yang nanya dan juga ada tugas-tugas mungkin dari Bapak. Dan boleh Pak kalau sekarang memaparkan dari kaidah pencacahan di awal dulu nih untuk sahabat kreatif semuanya belajar RRI-nya. Silakan Pak. Oke, langsung dimulai. Ini mau pakai
PPT atau dijabarkan saja? Boleh Pak, pakai dijabarin dulu baru nanti PPT juga boleh. Oh, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pro 2 Radio Pro 2 Palembang. Bersama saya Bapak Adi Ardiansyah SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan. Saya di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 11 dan kelas 12. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan membahas materi kelas 12, di mana materi yang Pak Adi berikan pada hari ini adalah materi yang update. Artinya di sini materi kelas 12 semester ganjil, karena sebentar lagi kita akan menghadapi semester ganjil. Ini materi bab terakhir di semester ganjil, yaitu materi kaidah pencacahan. Mungkin sobat atau sahabat cerdas atau sahabat SMA, juga sahabat Pro 2 FM Palembang sudah pernah, artinya guru di sekolahnya sudah pernah membahas materi kaidah pencacahan. Pada pertemuan pagi ini, saya, Pak Adi, akan menjelaskan secara singkat dan secara rinci apa itu materi kaidah pencacahan. Di sini kaidah pencacahan adalah materi pengantar sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu nantinya kita akan membahas di semester 2, kita akan membahas materi peluang suatu kejadian, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke materi kaidah pencacahan. Di sini yang akan kita bahas pada kaidah pencacahan ini yaitu ada 3 subbab. Yang pertama aturan perkalian, yang kedua permutasi, dan yang ketiga materi kombinasi. Nah, di mana materi-materi ini nantinya akan berguna dan akan bermanfaat ketika kita nanti masuk ke materi peluang. Karena di sana kita akan menggunakan aturan-aturan atau rumus-rumus yang berhubungan dengan kaidah pencacahan yang akan Bapak jabarkan berikut ini. Yang pertama kita bahas dulu aturan perkalian. Apa itu aturan perkalian? Aturan perkalian ini artinya jika kita akan memilih suatu unsur ya dari banyak unsur yang ada. Misalnya kita akan memilih unsur pertama ada M cara, dan banyak cara untuk memilih unsur kedua ada N cara. Maka banyak cara memilih kedua unsur tersebut sekaligus kita kalikan M dikali N cara. Jadi banyak cara itu tinggal kita kalikan M unsur dikali N unsur yang ada. Misalnya di sini kita jelaskan secara sederhana. Mungkin di kehidupan sehari-hari kita berhubungan dengan pakaian saja ya. Misalnya kita mempunyai 3 baju kaos dengan warna yang berbeda, misalnya merah, biru, dan hijau, dan kita mempunyai 2 celana jeans. Nah, misalnya berapa pasangan baju, kaos, dan celana yang bisa kita gunakan? Artinya di sini kalau mau kita jabarkan, kita pasangkan satu-satu. Misalnya baju merah dengan jeans warna biru, baju kuning dengan jeans warna hitam, dan baju hijau dengan jeans warna putih. Nah, itu untuk penjabaran secara sederhana atau kita jabarkan satu-satu. Tetapi kalau kita ingin lebih mudah karena biasanya kita di ujian semester atau di ujian UN ya, di mana UNBK itu kita mencari cara yang tercepat. Artinya di sini bisa kita kalikan saja berapa banyak baju kaos dikalikan dengan berapa banyak celana yang ada. Nah, tadi Pak Adi katakan bahwa di sini baju kaosnya ada 3, sedangkan celananya ada 2. Jadi tinggal kita kalikan 3 baju kaos dikali 2 celana. Artinya kita mempunyai 6 pasang cara untuk menggunakan pakaian kita tersebut. Nah, itu materi aturan perkalian contoh sederhananya. Kemudian permutasi. Permutasi ini adalah sekumpulan unsur yang berbeda. Ya, sobat SMA, kumpulan unsur yang berbeda
pengertian dari permutasi ini secara umum adalah cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Artinya di sini urutan kita perhatikan. Artinya di sini kalau kita nyusun AB itu tidak sama dengan BA. Artinya kalau AB dengan BA, susunan huruf AB dengan BA kita hitung, bukan kita hitung sama, tapi kita hitung dua unsur yang berbeda. Nah, untuk permutasi dan kombinasi, mungkin sebelumnya ini ada materi sebelumnya, yaitu materi faktorial. Ya, materi faktorial mungkin sahabat cerdas dan sahabat SMA juga sudah tahu. Ini misalnya N ada lambang tanda seru. Nah, tanda seru itu kalau di bahasa Indonesia kan tanda seru, tapi kalau di matematika simbol tanda seru itu dibaca faktorial, N faktorial. Kalau kita jabarkan N faktorial itu artinya N dikali N dikurang 1, dikali N dikurang 2, dikali N kurang 3, titik, dikali 3, dikali 2, sampai dikali 1. Itu untuk mengingat kembali materi faktorial. Nah, di sini untuk rumus permutasi mungkin juga sahabat SMA dan sahabat Pro 2 FM dimanapun Anda berada mungkin juga sudah tahu bahwa banyak permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Itu rumusnya NPR. N itu banyak unsur yang tersedia, P permutasinya, R adalah unsur yang kita ambil. Nah, banyak permutasi dari N unsur yang diambil dari unsur yang tersedia, artinya kita rumuskan seperti itu. Ya, mungkin penjabaran ini harus kita menggunakan PPT supaya lebih jelas ya. Kalau cuma dijelaskan seperti ini, tampaknya ya mungkin yang sudah lupa mungkin tidak tahu, tapi yang masih ingat dan mungkin masih sekarang juga masih menjalani materi tersebut, artinya pada saat ini pas, materinya pas, guru bidang studinya sedang mengajar kaidah pencacahan, Pak Adi rasa ini sudah paham untuk materi ini. Nah, permutasi N unsur ini banyak rumusnya ya. Jadi ada lagi misalnya permutasi dari N unsur yang tersedia jika terdapat K unsur yang sama, artinya banyak unsur yang sama. Ada K unsur yang sama, ada L unsur yang sama, ada M unsur yang sama. Maka permutasi seperti ini rumusnya berbeda lagi dengan yang Pak Adi jelaskan tadi. Artinya kalau dia mempunyai banyak unsur yang sama, rumusnya permutasi sama dengan N faktorial dibagi unsur yang sama tadi, misalnya K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Misalnya contohnya misalnya kata matematika. Ya, mungkin kita akan menyusun banyak unsur dari kata matematika. Nah, pada kata matematika itu ada berapa huruf pada kata matematika? Cari unsur yang sama. Misalnya huruf M ada berapa? Huruf A ada berapa? Huruf T ada berapa? Nah, banyaknya permutasi dari yang menyusun kata matematika tadi kita bagikan dengan semua banyak unsur yang sama pada kata matematika tadi, sehingga kita dapatkan hasilnya. Sehingga dirumuskan di sini K unsur, L unsur dan M unsur itu kecil atau sama dengan dari N atau sama dengan dari banyak huruf. Dia harus syaratnya K, L, M, syaratnya harus kurang dari atau sama dengan dari banyak kata yang akan kita susun tadi. Kemudian ada lagi yang namanya permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang berbentuk lingkaran. Misalnya kita akan menghitung berapa permutasi siklis pada suatu rapat yang terdiri dari 5 orang dengan menggunakan meja bundar. Nah, di sini kita tahu bahwa meja bundar itu berbentuk lingkaran. Jadi untuk menentukan permutasi siklis dari banyak anggota di meja bundar tersebut, kita gunakan rumus permutasi siklis. Nah, di mana rumus permutasi siklis itu adalah N dikurang 1 faktorial. Ya, N dikurang 1 faktorial. Jadi kalau banyak anggota rapat di meja bundar itu 5 orang, artinya kita kalikan 5 dikurang 1 faktorial, artinya 4 faktorial. Seperti rumus yang Pak Adi jabarkan
pertama tadi, 4 faktorial itu artinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga kita kalikan, itulah hasilnya. Terus materi yang terakhir di kaidah pencacahan yaitu materi kombinasi. Materi kombinasi ini berbeda dari permutasi. Kadang-kadang sahabat SMA atau sahabat Pro 2 FM Palembang, di sini siswa-siswa kita ini kadang-kadang ketika menghadapi suatu permasalahan soal, kita ini susah membedakan apakah soal itu termasuk dari permutasi atau termasuk pada materi kombinasi. Disinilah permasalahan kita. Di sini kita perhatikan perbedaan. Di sini Pak Adi jelaskan dulu, kombinasi ini adalah sekumpulan unsur berbeda. Sekumpulan unsur yang berbeda, tapi cara penyusunan unsur-unsur tersebut tanpa memperhatikan urutannya. Ingat, tanpa memperhatikan urutannya. Tadi Pak Adi jelaskan, pada materi permutasi, cara menentukan unsur-unsur dari permutasi adalah kita perhatikan urutannya. Tetapi pada kombinasi, tanpa memperhatikan urutannya. Artinya acak. Yang namanya kombinasi kita ingatkan saja itu secara acak penyusunannya. Nah, banyak kombinasi dari N unsur, banyak kombinasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Rumusnya juga artinya berbeda dari rumus kombinasi. Disimbolkan dengan C. C itu melambangkan kombinasi, NCR. Ini juga sebenarnya perlu ditampilkan juga PPT-nya ya, tapi seperti yang Pak Adi katakan tadi, kalau baru belajar mungkin masih ingat. NCR. N ini artinya banyak unsur yang tersedia. C kombinasi. R adalah banyak unsur yang diambil dari unsur yang tersedia. Rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Di mana N itu banyak unsur yang tersedia, R adalah banyak unsur yang kita ambil dari sekumpulan unsur yang tersedia. Nah, itu mungkin penjabaran singkat secara lisan yang bisa Pak Adi sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau diperlukan untuk menampilkan PPT, nanti insya Allah kalau bisa ditampilkan supaya lebih jelas oleh sahabat SMA FM Palembang. Baik Pak. Oke, baik Pak Adi Ardiansyah tadi juga sudah menjelaskan seputaran kaidah pencacahan ya Pak Adi ya. Dan ini juga ada permutasi N unsur juga, dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Indralaya juga nanti bisa gabung bersama Pak Adi. Dan nanti juga kalau ada beberapa yang pengen ditanyakan, kayak tadi ada permutasi, terus juga ada kombinasi gitu, yang mana itu sekumpulan unsur yang berbeda. Kalau kombinasi itu agak sedikit acak gitu ya Pak ya. Dan juga ada beberapa rumusnya juga. Dan mungkin nanti akan ada penampilan juga kalau kita akan menampilkan dari PPT nanti ya. Dan juga untuk sahabat kreatif, silakan untuk gabung di live streaming YouTube kita di RRI Palembang bersama Pak Adi Ardiansyah. Kita lagi belajar kaidah pencacahan. Nah, buat teman-teman SMA Negeri 1 Palembang, maksud kami SMA Negeri 1 Indralaya, sahabat kreatif nanti bisa gabung aja di chat kita via YouTube streaming ya di RRI Palembang. Kita lagi live di situ, atau juga bisa WhatsApp di 0857 25 kali 916. Silakan tanya sama Pak Adi sebelum Pak Adi akan nanya sama kalian semuanya. Oke, Pak Adi, kita rehat sejenak dulu. Untuk di sesi ini kita akan tampil lagi dan belajar di RRI lagi setelah dari yang satu ini ya Pak Adi ya. Oke. Sadarkah dirimu betapa hatiku selalu mengeluh, situasi dan kondisi tak mungkin membentuk jalinan yang utuh. Haruskah selalu sembunyi dan sembunyi, berpisah kita tak mampu, tapi menyatu juga tak mampu. Mau kembali
pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif. Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak? Pernah? Yang terbaru ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan. Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak? Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang. Oh, gitu ya. Iya gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya dek, jangan nonton TV mulu. Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif, masih barengan Ragil dan juga barengan Bapak Adi Ardiansyah, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, sahabat kreatif, untuk pelajaran kelas 12 dengan mata pelajaran matematika. Untuk hari ini temanya adalah kaidah pencacahan. Tadi juga Pak Adi juga sempat menjelaskan seputar kaidah pencacahan. Itu ada permutasi n unsur lah, terus juga ada permutasi sama kombinasi. Bahkan juga kalau sahabat kreatif masih bingung banget nih, tanya aja untuk di live streaming kita, atau bisa langsung deliver ke WhatsApp di 0857 25 kali 916, sahabat kreatif. Nih Pak Adi, gimana nih untuk sesi kedua ini? Apakah akan ada untuk penjabaran kembali soal dari kaidah pencacahannya, atau juga bakal nampilin beberapa slide PowerPoint-nya gitu untuk screen dikasih tahu sama sahabat kreatif atau teman-teman SMA negeri Indralaya Selatan gitu, Negeri 1 Indralaya Selatan nih. Oke. Ini kita akan coba ya menampilkan sedikit ini slide karena rumus-rumus tadi mungkin agak susah dimengerti kalau nggak ada ininya Pak ya, secara lisan. Iya, tidak ada gambarnya. Oke, saya coba dulu ya. Silakan Pak. Baik sahabat kreatif, ini Pak Adi lagi nyiapin banget untuk penjabarannya kembali. Jadi ini biar lebih gampang untuk dikasih tahu sama kalian semuanya untuk belajar RRI. Jadi kayak kalau kita belajar secara online kayak gini tuh lebih enak banget gak sih? Kayak kalian juga bisa dari rumah, dari manapun juga, bahkan kayak tempat kantor pun. Wah, ini udah mulai lenggang nih kerja, udah mulai bisa diselesaikan dan udah kelar. Belajar dulu untuk pelajaran matematika gitu. Atau juga yang bisa ngajarin anak-anaknya gitu sambil didampingin. Biasa kayak gitu tuh sahabat kreatif. Dan sekarang lagi untuk mempersiapkan Pak Adi, ini ada PPT atau juga PowerPoint-nya yang akan dijelaskan sama Pak Adi sendiri ini soal kaidah pencacahan. Tadi kan nggak ada gambarnya gitu. Nah, silakan Pak Adi. Ini lagi dipersiapkan ya. Jadi buat sahabat kreatif yang udah live streaming di RRI Palembang kita, ini bakalan ada dipersiapkan lah ibaratnya dari Pak Adi ini tampilan yang bakal dijelasin gitu sahabat kreatif. Nah, nanti tinggal ditanya aja. Kalau nggak ditanya, Pak Adi yang bakal nanya. Itu tuh yang paling sulit tuh. Makanya kamu banyak nanya tuh ya. Biasanya kalau teman-teman tuh kayak diem antara dua nih, diem ngerti sama diem bingung. Ya ini kayak gitu juga. Oke, santai Pak Adi. Oke. Ini udah ada yang gabung juga.
Bahkan ada yang nanya juga nih dari Elsa katanya, Pak Adi katanya, kaidah pencacahan aturan perkalian gimana? Aduh, ini masih Ini bingung. gimana? Sudah kelihatan belum ini di layarnya? Belum Pak, masih loading gitu. Oh, masih loading ya? Ya. Oke. Ini buat sahabat. Ya, nggak apa-apa Pak. Buat sahabat kreatif. Nah, ini gimana? Ini udah mulai nih. Oke, udah mulai masuk Pak. Siap. Kaidah pencacahan bab 3. Oh, kok langsung bab 3 nih Pak? Oh ya, karena ini materi terakhir di semester ganjil, Mas. Oh iya, benar. Iya. Oke. Ya, ini kita sekalian langsung mengingat kembali materi yang update kan? Siap. Karena kita sebentar lagi akan mengikuti ujian semester ganjil. Jadi update kita ngajarnya, bukan materi yang terdahulu. Wah, keren Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, ini kaidah pencacahan. Ini saya screen. Nah, ini ya. Kaidah pencacahan. Ini rumus yang saya katakan tadi. Nah, ini aturan perkalian. Atau langsung di slide saja ya. Ya, ini aturan perkalian. Nah, maksudnya seperti ini. Artinya kalau kita ada kasus seperti ini, misalnya ada 2 kaos merah dan putih dan ada 3 celana merah, putih dan hijau. Ini seperti pertanyaan ini yang barusan, masalah aturan perkalian. Ini bisa kita selesaikan dengan 2 cara, bisa dengan tabel, bisa dengan diagram pohon. Nah, kalau dengan tabel, kita buat tabel seperti ini. Ini ada tabel, ada kolom dan ada baris. Pada kolom pertama ini kita kasih celana, ini kita kasih kaos. Kaosnya merah sama putih, celananya merah, putih, hijau. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita pasangkan merah, kaos merah sama celana merah. Ini kita dapatkan merah-merah, kaos merah dengan celana putih, kita dapatkan merah putih, kaos merah sama celana hijau, kita dapatkan pasangan merah hijau. Kemudian untuk kaos putih sama celana merah, kita dapatkan pasangan putih merah. Untuk kaos putih dengan celana putih, kita dapatkan putih-putih. Untuk kaos putih dan celana hijau, kita dapatkan putih hijau. Jadi dari tabel ini bisa kita dapatkan berapa banyak pasangan dari kaos dan celana yang bisa kita gunakan. Ini terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5 pasang. Nah, permasalahan seperti ini bisa juga kita selesaikan dengan menggunakan diagram pohon. Nanti sahabat kreatif bisa gunakan cara mana yang dianggap lebih mudah. Kalau ini tabel lebih mudah, atau diagram pohon lebih mudah, atau cara yang ketiga aturan perkalian mungkin yang lebih mudah. Kalau untuk ujian nasional, tapi untuk pembelajaran di kelas biasanya gurunya meminta caranya. Ya, cara ini untuk mengetahui apakah sahabat kreatif ini mengerti apa yang dijelaskan oleh guru bidang studi tadi. Nah, untuk diagram pohon dia seperti ini. Kaos misalnya kita buat merah putih. Celananya untuk merah kita pasangkan dengan warna celana tadi ada 3, merah, putih, hijau. Untuk kaos putih kita pasangkan dengan celana, celana juga merah, putih, hijau. Kemudian kita pasangkan satu-satu, merah, kaos merah sama celana merah, hasilnya merah-merah. Kaos merah sama celana putih, hasilnya merah putih. Kaos merah sama celana hijau, hasilnya merah hijau. Begitu juga untuk kaos putih. Sehingga kita dapatkan hasil pasangan yang sama. Dengan tabel kita dapatkan 6 pasangan, dengan diagram pohon juga bisa kita dapatkan hasilnya dengan 6 pasangan. Nah, kalau menggunakan aturan perkalian, ini lebih mudah. Artinya M unsur, kaos ada 2 unsur, celana ada 3 unsur. Tadi saya jelaskan di awal bahwa penyelesaian adalah dengan M kali N. Artinya di sini kaosnya ada 2, celananya ada 3, tinggal kita kalikan 2 dikali 3. Kita mendapatkan hasil 6 cara. Mungkin dengan aturan perkalian lebih mudah untuk menjawab soal seperti ini. Nah, ini contoh yang lainnya. Nanti ini untuk pertanyaan saja, Mas. kalau tidak ada yang bertanya, kita yang bertanya nanti. Siap.
Ya, berikutnya kita gunakan, nah ini untuk faktorial ya. Faktorial tadi mungkin kita ingatkan kembali, faktorial, permutasi, kombinasi. Nah ini lambang faktorial Mas. Ya, sahabat kreatif, N tanda seru. Kalau di bahasa Indonesia ini tanda seru, tapi kalau di matematika ini bacanya faktorial. Rumusnya N dikali N dikurang 1, dikali N dikurang 2, dikali N3, dikali titik-titik, dikali 3, kali 2, kali 1. Ini namanya N faktorial. Ini dicontohkan, ini untuk 0 faktorial hasilnya 1. Ini 0 faktorial sama dengan 1. Contoh, 4 faktorial. Karena berdasarkan rumus ini tadi, 4 dikurang 1, ini N-nya 4, 4 dikurang 1, 3, 4 dikurang 2, 2, 4 dikurang 1, 4 dikurang 3, 1. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sahabat kreatif mungkin masih ingat, kalau 4 faktorial perkaliannya mundur sampai 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga di sini kita dapatkan hasil 24. Untuk pembagian juga, 8 faktorial dibagi 5 faktorial. 8 faktorial kalau kita sudah paham rumusnya, kita sudah paham konsepnya, kita sudah paham aturannya, tidak perlu kita buatkan rumus seperti ini. Tinggal kita kalikan 8 faktorial, artinya 8 kali 7 kali 6 sampai 1. Dibagi 5 faktorial, 5 juga dikalikan sampai 1. Jadi hasilnya 336. Ini untuk mengingat kembali faktorial. Kita kembali lagi ke intinya. Ini permutasi. Permutasi ini kita perhatikan urutannya. Dengan memperhatikan urutannya. Ini rumus dari permutasi. N, P, R. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Dengan N dan R bilangan bulat. Jika R sama dengan N, rumus permutasinya menjadi NPM. Sama dengan N faktorial. Jadi kalau banyak permutasi, kita ambil sebanyak permutasi itu hasilnya N faktorial. Ini contoh soal 1. Misalnya ya, dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah. Nah, kenapa soal ini menggunakan permutasi? Karena di sini kita perhatikan urutannya. Artinya orang-orang yang kita tunjuk sebagai ketua, sebagai wakil ketua, dan sebagai bendahara, ini dipilih artinya kita sesuai dengan aturan. Makanya di sini kita gunakan rumus permutasi. Banyak susunan pengurus yang mungkin terpilih, artinya kita memilih 3. Dari mana 3? 3 ini dari ketua, wakil ketua, dan bendahara. Artinya 3 unsur yang akan kita pilih dari 5 unsur yang tersedia. Dari 5 calon ini akan kita ambil 3 orang untuk menempati posisi ketua, wakil ketua, dan bendahara. Artinya mengambil 3 dari 5 orang. 3 ini hitungan dari ketua, wakil ketua, dan bendahara. Kita lihat dari sini ya, sahabat kreatif. Jadi 3 orang dari 5 orang. Maka mengambil 3 unsur dari 5 unsur yang tersedia. Sesuai dengan rumus 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial kita uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 dikurang 3 kan 2. Artinya 2 faktorial, 2 kali 1. Ini sahabat kreatif bisa coret 2 dikali 1 dengan 21 ini bisa kita coret. Sehingga tinggal kita mengalihkan 5 kali 4 kali 3. Hasilnya 60. Ini contoh permutasi. Ini unsur yang sama. Unsur yang sama ini misalnya seperti ini. Maksud Pak Adi tadi. Artinya kalau dia dari kata sosialisasi. Dari kata sosialisasi ini kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Dari kata ini ada 11 huruf. Jadi yang menjadi N faktorial ini 11. Unsur yang sama kita cari. S ini ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Jadi S-nya ada 4 di sini nanti. O ada berapa? I ada berapa? A ada berapa? Nah, yang cuma ada 1 tidak usah kita jadikan pembagi. Tapi yang jumlah hurufnya lebih dari 1 seperti S, I, dan A ini kita jadikan pembagi. Jadi banyaknya huruf yang menyusun kata sosialisasi dibagikan dengan banyak huruf yang sama yang menyusun kata sosialisasi tadi. Ini juga nanti
jadikan PR saja kalau tidak ada yang bertanya. Nah, ini permutasi siklis. Permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang berbentuk lingkaran atau kurvanya tertutup. Misalnya seperti ini. Nah, ini susunan dari permutasi siklis dari 3 unsur A, B, C. Kalau kita susun dia seperti ini bentuknya. Ada 6 yang tersusun. Kalau kita uraikan seperti ini posisinya. A, B, C. Nanti kita putar lagi seperti ini. Sehingga mendapatkan 6 cara untuk menyusun dari 3 unsur ini tadi. Nah, ini ada 2 permutasi siklis. Karena yang ini dianggap sama susunan ini. Ya, susunan yang di atas dianggap sama. Posisi 3 ini dianggap sama. Nah, posisi yang 3 ini dianggap 1. Karena permutasi ini memperhatikan urutannya. Jadi di sini ada 2 susunan yang bisa dibuat. 3 sesuai dengan rumus tadi, 3 dikurang 1, 2. Artinya dia 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1, maka hasilnya 2. Nah, ini contoh soal. Ya, nantinya kalau sahabat kreatif tidak ada yang bertanya, silakan dikerjakan soal ini sebagai tugas. Nanti dikumpul di Pro 2 FM. Kita lanjutkan. Nah, ini materi yang terakhir, kombinasi. Kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan. Tanpa memperhatikan urutannya. Misalnya ini dinotasikan NCR bisa, seperti ini, NCR bisa, atau seperti ini. Artinya rumusnya NCR, ini N banyaknya unsur, C kombinasi, R unsur yang sama. Jadi rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, ini contoh soal. Contoh soal untuk kombinasi. Suatu kepanitiaan terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Jika banyak siswa yang diusulkan untuk duduk dalam kepanitiaan ada 7 pria dan 9 wanita, banyak susunan panitia yang dibentuk adalah. Nah, kalau kita memilih dari 7 pria dan 9 wanita, mau diambil 3 unsur dari pria dan diambil dari 2 orang dari wanita, ini artinya susunannya tidak kita perhatikan. Artinya di sini kita acak. Makanya pada soal ini kita menggunakan rumus kombinasi. Jadi banyak susunan panitianya 3 pria diambil dari 7 pria, 2 wanita diambil dari 9 wanita. Sehingga rumusnya seperti ini, 7C3 dikali 9C2. Kita uraikan berdasarkan rumus yang ada sebelumnya sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Oke, terima kasih. Inilah sedikit. Oke. Penjabarannya udah diselesain tadi ya Pak ya? Oke. Oke, sahabat kreatif nih, tadi udah dijelasin banget sama Pak Adi Ardiansyah. Jadi yang sudah nanya juga tadi ada baru 1. Oke, kita cek lagi nanti ya di WhatsApp-nya. Dan tadi juga sudah dijelasin sama Pak Adi seputar permutasi dan juga ada kombinasi. Itu yang terakhir banget kombinasi. Jadi ini adalah pelajaran paling update untuk kelas 12 ya Pak ya? Iya. Nah, terus juga misalkan sahabat kreatif masih bingung, tadi ada 4 faktorial, notabene tuh ada berurutan 4 kali 3 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang hasilnya 24, sama kayak deretan 5 faktorial juga. Terus juga ada kombinasi yang tidak beraturan. Nah Pak, untuk teman-teman dan siswa SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, kalau mau dikasih soal boleh Pak, nanti dikasih tahu aja di online kita sekarang Bapak untuk memberikan pertanyaan untuk tugas mereka. Nanti juga akan dikumpul via online atau juga grup WhatsApp Pak Adi Ardiansyah atau langsung ke sekolahnya gitu. Boleh Pak? Boleh. Oke, untuk sahabat SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, di sini Pak Adi kasih 1 soal. Kita menggunakan, disebutkan di sini aturan perkalian. Soal pertama, dari kota A
ke kota B terdapat 4 jalan berlainan yang dapat ditempuh. Dari kota B ke kota C terdapat 5 jalan yang dapat ditempuh. Pertanyaannya, berapa banyak jalan berlainan yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B? Diulangi. Kita ulangi lagi. Pertanyaannya, dari kota A ke kota B terdapat 4 jalan berlainan. Dari kota B ke kota C terdapat 5 jalan yang ditempuh. Berapa banyak jalan berlainan yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B? Ya, cukup satu soal, Mas. Satu soal aja udah mulai membingungkan nih katanya. Itu ya. Dari kota A ke kota B, terus juga terdapat 5 jalan yang berlainan, terus terdapat 5 jalan yang akan ditempuh. Jadi kayak dari kota A, berapa jalan yang bisa ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B ya tadi ya? Iya. Nah, Bingung, Mas, ya? saya juga ikutan belajar banget ini Pak, sumpah. Iya. Pak, ini cuma lewat-lewat jalan loh, Mas. Iya. Tapi itu juga ada rumusnya ya Pak ya? Iya. Nah kira-kira ini kasih bocoran tuh, bisa rumus aturan perkalian. Nah itu tadi, boleh Pak misalkan dikasih kisi-kisi ini bakal pakai rumus aturan perkalian mana nih, faktorialnya yang mana, kombinasi atau permutasi nih? Ya ini tidak masuk ke kombinasi dan tidak masuk permutasi. Nah gimana ini? Ini masuknya materi yang pertama. Oh materi yang pertama tadi ya. Iya. Bisa menggunakan tabel tadi, bisa menggunakan pohon, bisa menggunakan aturan perkalian langsung. Jadi kalau siswa tadi memperhatikan dari awal, saya rasa tidak terlalu sulit. Ini mungkin karena dia berupa soal cerita, Mas. Kita ini rata-rata anak-anak ini kalau berhubungan dengan soal cerita, dia susah mencerna atau mengartikan dari soal cerita tersebut. Nah, tapi kalau berbicara masalah cerita novel, cerita ini paham. Tapi kalau untuk soal cerita di matematika sulit mereka itu mendeskripsikan untuk menyelesaikannya ke soal berupa soal-soal hitungan. Ya, semoga abis ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan juga sahabat kreatif tuh udah gampang banget nih Pak. Misalkan ini udah ada soal dari Bapak Adi dari kota A ke kota C itu melalui kota B itu gimana ya. Nah, itu bisa di repeat aja, diulangin untuk video ini di live streaming ini kan nanti akan ada di YouTube lagi nih. Nanti bisa belajar lagi untuk mengisinya. Dan juga kalau udah kelar untuk mengisi atau dari jawaban Pak Adi tadi, nah ini bisa dikumpul di mana Pak? Jawaban dari soal Pak Adi tadi, mungkin ada grup WhatsApp-nya atau juga langsung dari email tuh gimana? Oke, ini khusus untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Selatan, kita Mas mempunyai suatu grup langsung kita pembelajaran daring, yaitu menggunakan Google Classroom. Wih mantap. Ya, jadi seluruh siswa ini nanti menjawab pertanyaannya di buku latihan, terus dipoto, hasil fotonya dikirim langsung ke GC yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, di sini juga Mas, SMA 1 Selatan menggunakan Google Classroom, satu kelas bisa diajar atau digabung dengan seluruh guru mata pelajaran. Jadi di sini siswa tidak perlu pusing lagi Mas. Satu Google Classroom bisa dimasuki oleh seluruh guru bidang studi. Jadi materi yang saya share juga ke GC bisa dilihat oleh guru-guru yang lainnya. Bahkan juga kepala sekolah bisa mengontrol langsung Mas. Jadi tidak ada di sini yang tidak mengumpul tugas, artinya semuanya bisa ketahuan langsung lewat GC tersebut. Selain itu juga ada WA yang dibuat oleh wali kelas masing-masing dan dikontrol oleh wali kelas.
khusus untuk tugas kita tidak melalui WA tetapi kumpul langsung ke GC melalui foto-foto dari tugas yang sudah dibuat tadi. Oke. Itu untuk jejak digital supaya tidak hilang, Mas. Kalau Iya, benar. di lembar kan bisa basah, bisa hujan, hilang. Kalau Iya. di GC jejak digitalnya tidak bisa hilang. Jadi tidak ada yang bisa bohong. Tidak ada bukti otentik di GC tersebut. Oke, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Adi Ardiansyah, Sarjana Pendidikan SMA Negeri 1 Indralaya Selatan udah ngajarin kita belajar di RRI kaidah pencacahan. Dan ini juga dari matematika buat kalian semuanya juga yang mau belajar lagi sama Pak Adi, nanti boleh di repeat lagi untuk videonya tadi di awal yang bingung nih gimana nih kota A ke kota C melalui dari kota B gitu, bisa untuk disimak lagi gitu. Bisa disimak lagi Pak nanti Pak kalau bisa buat nyontek-nyontek gitu untuk belajar gitu kan. Kalau udah dapat hasilnya baru dikirim ke grupnya. Oke, sekali lagi Pak terima kasih banyak sudah berpartisipasi untuk hadir mengajar di RRI, terutama untuk di belajar RRI Pak Adi ya. Oke. Sama-sama Mas. Terima kasih Pak, salam sejahtera. Kita pamit undur untuk di belajar RRI. Terima kasih banyak Pak Adi. Ya. Baik sahabat kreatif, kita udah kelar nih untuk di belajar RRI-nya sama Pak Adi Ardiansyah. Dan buat kamu yang masih tetap mau belajar, boleh ditonton di video-video banyak di RRI Palembang itu belajar RRI-nya. Yang mau repeat juga boleh, nanti habis ini akan ada dan tayang lagi di YouTube kita. Habis ini Ragil masih nemenin kamu untuk di Pro 2 Activity, Pro FM Suara Kreativitas, tetap di sini ya. Ada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Indonesia, hadapilah dengan tulus.
tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Sudah siapkah Anda dengan tatanan kehidupan baru? Keselamatan kesehatan menjadi